Malam semuanya teman-teman. Jadi malam ini kita mau coba bahas tentang dApps atau Decentralized Apps. Kalau yang sekarang mungkin kita udah familiar lah ya dengan apps yang sekarang, yang web maupun yang mobile gitu kan. Nah, kalau yang dApps ini masih relatif baru, jadi aku pikir peluangnya juga masih terbuka lebar gitu. Karena cenderung semuanya masih baru ke sini. Mau dia udah pengalamannya udah berapa tahun, masih yang baru beberapa tahun mulai ke industri ini, jadi kita masih startnya bisa dibilang hampir sama lah gitu kan. Nah, ketika bercerita tentang decentralized, biasanya eh, akan menyentuh blockchain karena memang untuk saat ini hal yang memungkinkan untuk membuat desentralisasi itu adalah dari blockchain kan. Ini aku gimana geser ininya ya. Sebentar. Oh oke. Okay. Mungkin kita coba langsung bandingkan aja karena rata-rata kita kan udah familiar juga dengan web app lah ya, atau sebenarnya hampir sama aja web app dan mobile app di belakang layar secara arsitekturnya sama. Jadi kalau kita aplikasi yang sekarang itu ada frontend, ada backend gitu kan ya. Jadi si frontend akan mengakses uh, si backend untuk berkomunikasi, untuk retrieve data atau mau update data kira-kira gitu kan. Si backend yang berhubungan dengan database. Ini yang paling umum sekarang, yang paling lumrah gitu kan. Nah kalau ke dApps, mirip-mirip juga, ada front end juga, tapi dia berhubungan dengan smart contract. Jadi smart contract ini sebenarnya istilah lain untuk backend, karena dia di blockchain disebutnya smart contract. Eh, Kenapa smart? Sebenarnya nggak smart-smart amat, yaitu cuma function yang dieksekusi secara otomatis gitu. Lebih lengkapnya nanti ada di sini. Ini aku ambil dari artikelnya Priti Kasiridi. Dia cukup lengkap menjelaskan arsitekturnya di sini. Nanti setelah acara ini teman-teman juga bisa baca lebih dalam. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, di dApps itu untuk ke smart contract biasanya masih ada di tengahnya tuh. Karena paling besar perbedaan dApps dengan web app pada umumnya adalah, sebagai contoh, karena datanya centralized, jadi umumnya kalau kayak kita pakai sosial media, itu kan kita harus login dulu ya. Nah, otomatis kan data user itu semua ada di backend tuh. Kenapa kita harus login dan segala macam gitu. Nah, kalau di dApps itu login nggak ada. Di sana kita menggunakan MetaMask. MetaMask itu sebenarnya eh, wallet ya. Jadi komunikasinya itu hmm, menggunakan seperti sistem public key gitu. Nanti kita akan bahas ini lebih dalam ya. Dan kira-kira seperti ini contohnya. Ketika user mau login, dia akan menggunakan MetaMask. MetaMask ini hanya salah satu software untuk wallet. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi ini kebetulan yang paling populer. Jadi si MetaMask ini kita bisa generate wallet sendiri. Wallet itu sebenarnya seperti public key dan private key. Public itu bisa kita share ke siapa aja. Itulah identitas kita di blockchain. Kalau private key itu seperti password. Tapi bedanya itu nggak disimpan di satu tempat, tadi database gitu. Itu eh, siapapun bisa generate wallet gitu kan. MetaMask itu cuma software untuk manajemen walletnya. Wallet di sini eh, kalau di blockchain ya, bukan bukan seperti wallet pada umumnya, berarti yang menyangkut keuangan ya. Kalau di sini wallet itu nggak selalu keuangan, tapi seperti akun. Tapi akunnya kita bisa generate sendiri gitu. Dan
Itu yang paling dasar ya. Semakin kita kembangkan dApps-nya kan pasti ada scaling dan segala macam kan. Nah di situ nanti konteksnya makin luas. Samalah seperti kita ketika bangun app pada umumnya, ketika masih simpel kan kita bisa pakai yang servernya masih sederhana gitu kan. Nanti makin kita scale bisa jadi secara infrastruktur dia semakin kompleks, dan kodenya kita masuk microservice dan segala macam gitu. Di dApps juga sama. Nah, platform untuk membuat dApps itu, karena dApps itu ujung-ujungnya kan smart contract ya. Jadi ketika mendengar smart contract, sederhananya itu sebenarnya kode yang akan dieksekusi di satu network. Jadi kalau kita ambil kayak sekarang mungkin kita bisa nulis PHP pakai JavaScript, pakai Golang gitu-gitu kan ya. Dia punya framework sendiri-sendiri. Di kira-kira hampir seperti itu juga di smart contract. Kita nulis smart contract itu dengan bahasa tertentu di network tertentu. Karena blockchain itu kan jaringan ya, jaringan network. Kita bisa buat sendiri atau kita join ke network yang sudah ada. Kalau buat sendiri pasti kan mahal dan kita harus mengajak banyak orang untuk nodes-nya atau validatornya. Cara yang paling gampang untuk sekarang ini ya kita bergabung dengan network yang udah besar gitu. Yang paling besar itu Ethereum, dan kebetulan aku mention di sini ada 6. Sebenarnya ada banyak. Ketika masuk ke dunia blockchain apalagi masih baru ya, jadi masih banyak yang membuat inovasi-inovasi. Kalau kita mau lihat, kalau teman-teman mungkin ini kok nggak ada clickable-nya ya. Sebentar. Kita ambil dari CoinMarketCap aja. Kita penasaran apa aja sih network yang ada sekarang. Kita bisa ke CoinMarketCap, lupakan dulu soal harganya. Kripto sekarang lagi ancur-ancuran ya kan. Di sini kita coba mau lihat ada berapa sih yang membuat chain sendiri, network sendiri gitu. Ini ada ratusan gitu. Kenapa sebanyak itu? Ya namanya inovasi kan nggak bisa dibatasi ya. Semua bisa berinovasi, semua bisa membuat keunikan tersendiri gitu. Tapi yang jelas saat ini yang paling besar itu di Ethereum. Dan yang lain-lain ada berapa ya, kita ambil dari ya mungkin 8 dari atas lah ya. Semuanya ini nggak dibangun dengan tujuan yang sama. Tujuannya tentu buat blockchain, tapi mereka itu kayak ada misi masing-masing, ada masalah yang mau di-solve masing-masing gitu. Nah, saya lanjut lagi. Jadi kalau umumnya ya, ketika kita mau bangun dApps, start awal belajarnya itu startnya dari Ethereum. Kenapa? Karena resource-nya udah banyak. Bukan berarti harus gitu kan. Resource-nya udah banyak. Untuk komunitasnya juga banyak dan paling banyak juga contoh-contoh aplikasinya ya. Nah mungkin teman-teman belum kebayang seperti apa sih dApps itu. Nah kita bisa ke dApps Radar ya. Kita bisa ke dApps Radar. Di sini ini seperti karena kalau dApps itu nggak ada Play Store-nya kan. Dia nggak seperti kalau di iOS atau Android gitu dia punya satu Play Store untuk lihat. Jadi ada satu yang kurate lah ini Dep Radar ini untuk apa-apa aja sih gitu kan. Eh, Tentu sekarang itu yang paling paling populer itu masih di ranah yang ada hubungan dengan duit ya, kayak NFT lah, token gitu-gitu kan, atau DeFi. Tapi sebenarnya nggak cuma itu, di gaming juga banyak. Nah, teman-teman nanti bisa explore di sini, mau coba-coba dulu seperti apa sih experience kalau kita pakai dApps gitu kan. Semuanya ini pasti butuh wallet. Jadi
sebelum teman-teman main ke sini, ya dibuat dulu walletnya. Nanti bisa pakai MetaMask kalau jaringannya di Ethereum atau BNB. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kalau kita masuk ke development, kita masuk lebih ke teknisnya nih. Anggaplah oke, aku mau buat smart contract deh. Aku mau buat dApps, mau coba-coba dulu seperti apa sih cara kerjanya. Jadi menurutku sekarang ini kan kita bukan di masa kekurangan informasi ya. Maksudnya secara tutorial dan panduan itu udah banyak banget. Yang paling susah menurutku sekarang belajar itu justru karena terlalu banyak informasi gitu. Akhirnya kita bingung, overload informasi, terus uh, kita nggak tahu step-stepnya jadinya. Kadang kita belajar sedikit di sana, sedikit di sini gitu. Menurutku itu problem terbesar saat ini ketika belajar ya. Ditambah lagi mungkin ada impostor syndrome dan FOMO. FOMO itu nggak hanya di dunia ini ya, token, ketinggalan beli ini, beli itu gitu. Dalam hal belajar juga kan kita kadang FOMO juga. Jadi ini hanya, kalau yang sekarang ini kita lebih pemanasannya lah ya. Kita buat petanya dulu. Mungkin nanti akan ada demo codingnya juga. Nah, nanti dari situ kita lihat kira-kira kedepannya enaknya kita bahas apa. Jadi, ketika di development smart contract itu biasanya seperti ini. Ini kebetulan kita pakai Ethereum ya. Jadi di Ethereum itu bahasa programmingnya Solidity. Jadi setiap platform tadi, Ethereum, Polkadot, dan yang lain-lain ini beda-beda nih bahasanya. Kayak Solana itu pakai apa? Aduh jadi lupa. Ya begitulah. Jadi mereka beda-beda bahasanya. Untuk saat ini, untuk malam ini yang kita bahas Solidity di Ethereum. Nah, biasanya life cycle-nya seperti ini. Kita nulis kodenya, kemudian di-compile. Compile ini menjadi ABI bytecode. Kemudian inilah yang di-deploy ke blockchain network, di mana Ethereum tadi ya. Nah, setiap kita deploy, smart contract itu selalu punya smart contract, selalu punya alamat gitu kan. Alamat itulah nanti yang akan diakses oleh usernya. User ini bisa front end atau mungkin malah smart contract yang lain. Gitu. Jadi setiap smart contract pada akhirnya akan punya alamat dan karena blockchain itu kan immutable ya, yang sudah kita buat itu kan nggak bisa dihapus. Nah, ini juga berlaku di sini. Ketika kita sudah deploy, kita mau rubah udah nggak bisa lagi. Itu memang udah immutable gitu, itu alamatnya. Kira-kira begitu ya. Nah, kalau di development-nya, kalau ketika kita nulis smart contract, katakanlah kita udah selesai di proses requirement ya. Kan biasanya kalau mau buat apps selalu ada requirement dan segala macam gitu. Jadi hampir sama seperti yang tadi, kita akan buat kontraknya dulu. Kebetulan Solidity.sol ya filenya, kita compile, kemudian kita deploy. Deploynya kemana? Deploynya ya ini kan private ya, private Ethereum blockchain node atau seperti stagingnya lah, kan kita nggak langsung ke production gitu. Kemudian sama seperti tadi ada API dan contract headers-nya, dan selanjutnya. Dari kontrak ini, dari address ini, nanti semuanya berhubungan ke yang lain-lain. Sama seperti kita ketika buat backend, supaya bisa diakses kan kita harus kasih URL-nya, kita harus kasih endpoint-nya supaya yang mau berhubungan dengan backend itu bisa akses. Gitu. Oke, mungkin itu sedikit teorinya sebelum kita masuk ke codingnya. Kalau ada mau ditanya sejauh ini boleh, silakan. Kayaknya belum ada ya, Bang. Sebentar, aku lanjut dulu aja deh. Lanjut ya. Mantap. Oke. Jadi kalau kita back ke yang tadi,
Untuk membuat dApps kalau secara infrastruktur memang kan itu cukup, yang benarnya ya, yang di production itu kita harus provide banyak hal, harus setup banyak hal. Jadi cara yang paling gampang sih kita pakai Remix Ethereum ya. Jadi ini seperti editor online-nya. Jadi kita nggak perlu setup network lagi, kita udah disediain di sini. Mungkin hampir sama kalau teman-teman pernah pakai Code Sandbox. Nah, ini juga hampir sama seperti itu kan. Jadi kita nggak perlu setup di lokal dulu, kita bisa langsung pakai yang online-nya. Aku pikir ini cara paling cepat ya untuk belajar, karena kalau nge-setup di awal nggak terlalu ribet sebenarnya, tapi butuh waktu juga. Oke, kita coba sedikit familiarize dengan IDE-nya. Jadi ini mirip lah ya seperti editor pada umumnya. Di sini ada kontrak ini yang smart kontraknya nanti. Ini scriptnya untuk lebih ke front end-nya ini dan testingnya. Kemudian coba aku besarin sedikit ya. Nah, di sini ada compile, kemudian di sini ada deploy. Kan tadi di lifecycle kita compile dan deploy kan. Nah, di sini juga disediain compile dan deploy. Tapi kalau di development beneran, ya kita ada satu tools lagi untuk nge-compile, ada satu lagi untuk nge-deploy gitu. Jadi ini disimplify lah supaya kita cepat belajarnya kan. Kita coba lihat ya. Jadi karena ini fundamental, ini kita nggak bahas banyak ya. Ini seperti pemanasan aja. Dan nanti aku akan kasih resource setelah ini enaknya kemana mainnya gitu. Jadi smart contract itu punya struktur dasar atau paling basicnya itu akan selalu yang 4 ini. Pragma, Directive, State, Function, Event. Kita coba lihat ya. Jadi di Remix ini biasanya kan ini udah dikasih defaultnya ya. Kita coba buka yang pertama dulu. Jadi yang dimaksud dengan Pragma Directive itu ya ini. Jadi kita harus ngasih tahu kontrak kita ini pakai versi Solidity berapa. Jadi dia kompatibelnya dengan antara 070 dan di bawah 090. Kalau mau tahu sekarang Solidity itu versi terbarunya berapa, kita bisa langsung ke dokumentasinya 0814 ya. Nah, itu Pragma, kemudian state variable. Ini agak tricky ya, tapi sebelum ke sana, jadi setiap ini bahasanya mirip-mirip JavaScript, mirip-mirip PHP gitu ya. Jadi setiap smart contract itu akan selalu ditandai dengan kontrak di sini, dan ini nama kontraknya ya. Oke, nah kemudian state variable. Jadi yang unik di Solidity karena ini blockchain ya. State variable itu artinya permanen atau disimpan ke database. Jadi ketika kita buat variabel ini tipe datanya ya, unsigned integer, number, apapun yang kita isi nanti ke sini tersimpan ke database. Mungkin pertanyaannya, di mana koneksi database-nya? Nggak ada, karena memang ini kan langsung connect ke database, langsung ke blockchain gitu. Kita coba ya, jadi cara jalaninya nanti sambil kita bahas nanti kodenya, seperti di step sebelumnya kita harus compile dulu, berarti kita ke compile. Kalau semuanya aman di sini, kita coba besarinnya, sebarin sedikit, oke. Baru kita deploy ya. Nah di deploy ini, ini ada environment ya. Jadi saat ini kita pakai JavaScript, berarti yang memang di browser. Tapi teman-teman juga makin kesananya nanti kan bisa juga pakai provider yang lain, bisa pilih di sini. Gitu. Nah di sini enaknya kita udah sediain akun ya. Jadi akun itu tadi kan aku sempat mention itu seperti
buat akun itu harusnya kan ada walletnya gitu kan. Jadi ini udah di generate banyak akun dan punya deposit masing-masing 100 Ether di sini. Jadi kita bisa bermain-main langsung dengan akunnya nanti kan. Kemudian ini kontraknya. Ini karena kebetulan tadi namanya storage.sol ya dibuat di sini. Ini kita coba deploy ya. Nah, waktu deploy kalau kita perhatikan di sini ini statusnya, transaksinya, transaction hashnya semua ada di sini. Dan di sini ada gas, di sini ada cost. Nah, bagi teman-teman yang masih baru ke dunia blockchain, apapun proses di blockchain itu selalu ada gas fee. Apapun itu. Siapa yang bayar? Ya si akun ini yang bayar, wallet siapa yang connect gitu. Makanya ini kan langsung berkurang ya. 999 padahal tadi kan 100 kan. Nah, itu diambil dari situ. Gas fee itu apa? Ya mirip ya seperti namanya, kalau kita ada kendaraan ya berarti kita biaya minyaknya gitu kan. Terus itu ke siapa? Ke miner, ke validator, kira-kira gitu ya. Nah, di sini seperti yang aku mention sebelumnya, semua yang di deploy itu kan akan punya address, punya smart contract kan. Nah, di sini bisa kita lihat ini smart contractnya 0xD91. Di sini harusnya ada juga kalau mau detail 0xD91. Oh, di sini aja dia. Ini bisa kita copy sebenarnya. Kalau kita mau lihat address, coba ke sini ya. Di sini. Nah, itu addressnya ya. Oke. Nah, kita tadi udah deploy ya. Jadi selanjutnya setelah kita deploy, dia udah smart contract, gimana interaksinya? Nah, harusnya kan kita buat front end ya. Dari front end itu kita punya library, contohnya Ether.js atau Web3.js. Ini library-nya ya, mungkin ini sepadan dengan kalau kita ngakses API pakai apa sih? Yang terparty JavaScript. Sebentar, aku jadi lupa. Ya begitulah. Jadi intinya kita butuh library untuk berkomunikasi dengan di API atau backend-nya. Kalau di blockchain kita pakai Web3.js. Nah, sebenarnya ini di belakang layar dia itu ngebaca kalau kita ke smart contract yang tadi, dia ngebaca si API kontrak ini. Nantinya dia akan ngebaca itu juga. Cuman dengan adanya library ini kita dipermudah gitu. Tapi untuk sekarang kita nggak bahas ini ya, paling untuk nextnya lebih ke front end. Hari ini kita lebih ke back endnya. Nah, enaknya di Remix ini dia udah sediain UI basicnya. Jadi kayak di sini ada store, storage, data, dan retrieve. Ini sebenarnya dari kodenya. Nah, kita coba bahas kodenya ya. Pertama kita coba dari sini tentang state variable. Jadi kita coba hapus dulu ini ya. Komen dulu. Biar lebih enak. Store, retrieve, add storage. Oke, jadi ini kontraknya. Kita coba buatkan variabel number namanya dengan unsigned integer. Untuk tipe data, Solidity itu ada banyak tipe datanya. Data type.
types. Ya. Jadi contoh di sini, ini aku ada buat juga. Jadi secara jenis tipe datanya itu kan ada value type, reference type, dan mapping types. Yang mungkin agak berbeda dengan bahasa programming pada umumnya itu di mapping types. Kalau yang lain-lain semuanya juga punya kan. Nah, kita coba satu. Contohnya kita mau buat satu variabel number nih. Nah, ketika kita buat variabel number, kita coba compile aman ya. Nah, ini kan udah tersimpan sebenarnya di database ya. Ya, di database blockchain-nya. Nah, gimana cara membacanya? Gimana cara update-nya? Nah, di sini contoh kita coba set dulu ya. Caranya kita buat function untuk ngeset. Jadi, function store, inputnya 6, kemudian kita isi ini. Simple ya. Bacanya juga sama. Cuman di sini agak ada keyword-keyword aneh ya, yang jarang kita temui di bahasa program lain. Ada public, view, dan returns. Kita bahas dulu ya, tapi kita coba dulu nih. Jadi aku mau deploy lagi. Ini kalau aku deploy, dia akan buat satu lagi di sini. Ya, jadi karena memang setiap di deploy dia akan berubah alamat kontraknya. Kita coba hapus dulu semua, deploy lagi. Nah, ini store yang ini, yang kuning ini sebenarnya yang ini. Jadi aku bisa contoh kasih, mungkin sebelum ke sana aku retrieve dulu ya. Retrieve, ini kan hasilnya 0 ya. Unsigned integer 0 karena belum ada angkanya kan, belum ada value-nya kan. Coba isi contohnya 12, store. Nah, pas kita main ini kita juga harus sambil dilirik-lirik prosesnya ya. Nah, ini sekarang udah ngisi 12 kalau retrieve, sekarang ini 12. Nah, semua proses ini ada gas fee-nya. Semua bayar ini. Di blockchain itu apapun prosesnya bayar, bahkan hanya untuk mengisi variabel pun bayar. Ada nggak yang gratis? Ada, kalau variabelnya itu lokal. Ini kan dia state variable ya, state variable atau tersimpan di database gitulah simpelnya ya. Tapi kalau lokal ada tapi sedikit, bisa dibilang hampir nggak ada ya, karena variabel itu kan ada state, ada lokal. Jadi kalau yang lokal itu contohnya begini, variabelnya sama juga caranya seperti ini. Kita coba buat di sini local number. Nah, ini hanya bisa dibaca di sini ya, dia nggak akan kesimpan di blockchain-nya. Nah, enaknya si Remix ini dia kayak punya linter gitu. Jadi kita bisa dikasih, sebenarnya ini nggak error, cuman dikasih warning ini si variabelnya kan nggak kepake ya. Coba deh buat ini. Biar nggak ngamuk ya. Nah, kira-kira begini ya, ini yang lokal, ini yang state. Nah, ada satu lagi yang global. Global ini bisa dibilang built-in dari networknya. Jadi kita bisa baca seperti ABI-nya di sini, kita bisa baca variabel global lah pada umumnya. Di setiap bahasa program pasti ada variabel globalnya kan, ada address dan yang lain-lain. Nah, itu nggak bisa kita buat, itu memang udah ada dari sononya kan. Nah, itu sedikit untuk variabel. Jadi aku pertama kali belajar Solidity itu justru langsung kenanya di variabel gitu. Karena kok aneh ya gitu kan. Nah, sekarang kita coba lihat scope-nya ya. Jadi scope di Remix ini juga di awal-awal agak sedikit membingungkan memang. Scope variabel dulu ya. Jadi scope variabel itu kan ada beberapa. Di sini ada internal, public, private. Kalau public, kita coba buat komen di sini deh, biar lebih enak jelasin. Nah, kalau internal ya berarti itu hanya bisa dibaca di kontrak ini aja. Kalau public dari luar bisa baca gitu kan. Private
Yang mana bisa dibaca dari ini? Aku jadi lupa. Sorry. Private can be accessed only from this contract. Oh ya. Mungkin yang bagian membingungkannya di sini nanti. Private dan internal, apa bedanya? Jadi kalau teman-teman pernah belajar kayak OOP, inheritance gitu, mungkin ini make sense. Jadi yang private itu ya hanya bisa dibaca di si kontrak ini aja. Kalau yang internal, yang menderify atau mungkin child dari si kontrak ini nanti bisa baca gitu. Perbedaannya di situ doang. Nah, selain scope di variabel, scope di function juga ada kan, di sini ada public nih. Jadi kurang lebih cara kerjanya sama, udah buatin notes-nya juga di sini. Kira-kira apa perbedaannya gitu kan? Dan apa defaultnya. Jadi variabel itu kalau nggak kita isi apa-apa, seperti yang pertama tadi ya, seperti ini, yaitu defaultnya internal gitu. Kalau function dia otomatis public. Nah, terus di sini ada view kan, ada view, ada returns. Nah kalau returns dia, ini ke function ya kita bicaranya, aku agak lompat tadi, sorry. Returns berarti function ini nge-return value. Value-nya juga harus kita specify tipe datanya apa, dan harus sesuai juga yang kita specify gitu. Kalau nggak ada returns, ini kita buat return di sini pasti error. Ya. Nah, view ini berarti dia bisa baca state variabel ya, karena selain view ada pure, yang ini. Jadi kalau pure dia nggak bisa akses state. Jadi contoh kita ada function, dia memang function ini kita nggak mau dia ngebaca state yang di sini. Katakanlah dia itu function mungkin hanya untuk perhitungan dan yang lain-lain kan. Nah, itu kita buat pure. Kalau kita mau function ini bisa lihat si state-nya, kita buat view. Nah, ini kan nggak ada view-nya nih. Kalau kita mau coba baca, oh ya, ini kan nggak ada view-nya, sorry. Number, oh dia bisa ngeset, tapi dia nggak bisa view. Jadi kelihatannya nanti pas kita eksekusi, si retrieve ini kan dia masih ada nge-return sesuatu kan. Oke. Itu untuk yang basic-basicnya dulu ya. Pemanasannya dulu. Nah, setelah ini kita enaknya belajar apa gitu kan. Kalau mau yang lebih, aku rasa ada beberapa resource ya. Kalau teman-teman mau hajar Solidity-nya, aku sarankan ada satu di sini, Solidity by Example. Ini cukup banyak ininya dan tapi memang nggak ada penjelasan. Jadi kalau teman-teman itu jiwanya hacker banget, lebih enak aku rasa main di sini. Gitu. Kode-kodenya udah ada, tinggal kita explore. Karena semua orang kan beda-beda ya cara pendekatan belajarnya. Ada kalau aku cara belajarnya itu harus paham fundamentalnya dulu. Di belakang layarnya seperti apa gitu. Baru aku mau menyentuh yang beginian-beginian gitu. Tapi kan ada juga saatnya aku lebih senang langsung main di kodenya aja, malas deh baca-baca dokumentasi segala macam, ngapain juga harus bacain layout ini segala macam gitu kan. Nah ada juga saatnya aku begitu, jadi aku combine biasanya, karena nggak ada satupun yang paling efisien dari cara belajar itu kan, dua-duanya bisa kita combine harusnya. Dan ada satu lagi juga, ini menurutku cukup bagus walaupun dia udah cukup outdated ya. Kalau kita lihat kan di sini dia update-nya beberapa tahun yang lalu. Jadi mungkin kalau teman-teman praktekkan ini, ya bisa jadi ada error karena mungkin kan errornya kalau teman-teman pakai versi terbaru aja. Jadi justru jadi challenge menurutku ada pembelajaran karena sekarang kan udah 080 ya. Sementara sampel-sampel yang di sini tuh masih 050. Seru juga kalau mau dieksplor. Jadi akhirnya kita bisa tahu kan
update yang sekarang sambil akhirnya kita baca dokumentasinya. Uh, sama tadi ini linknya kok salah ya? Coba tutorials point. Tutorials point. Sorry. Ini udah cukup terkenal lah ya. Aku suka ini karena dia pembagiannya ke setiap materi itu lebih fokus lah menurutku ya pembagiannya. Jadi kalau teman-teman itu yang struktur belajarnya itu lebih suka yang terstruktur, struktural gitu ya, seperti kalau kita baca buku kan ada bab 1, bab 2 segala macam. Nah ini lebih cocok gitu. Nah sekali lagi semua orang kan beda-beda ya preferensi belajarnya. Mungkin kalau bagi aku yang begini agak sedikit boring gitu. Karena aku tuh belajarnya biasanya agak cukup random. Kadang aku tembaknya di tengah baru lihat basic lagi gitu atau tembaknya langsung ke atas gitu. Itu tergantung teman-teman lah. Nah, mungkin setelah ini kan teman-teman akan main ini dan ada satu di sini contoh balot ya. Jadi ini cukup jadi challenge juga. Gimana cara runningnya? Sambil kita bahas ya. Yang tadi kan masih basic tuh solidity-nya, tapi sekarang kita coba lihat yang ini balot ini apa ya? Pemilihan lah ya, footer foot ya kan. Kita mau voting gitu. Jadi cara kerjanya kita mau buat smart contract untuk sebuah pemilu lah katakan seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat kodenya kita coba sambil scan kodenya ya. Karena kodenya Solidity menurutku cukup readable lah kalau kita udah terbiasa dengan seperti JavaScript, PHP atau mungkin Golang. Kayaknya bacanya udah bisa pasti. Ini kontrak. Ini kita udah tahu lah ya. Struct ini struktur datanya kalau teman-teman di JavaScript ini seperti objeknya lah, gitu kan. Ini address public chairperson, jadi ini variabel yang tipenya address. Ini juga sebenarnya membuat apa kalau mapping ini lebih ke ya seperti objek juga di JavaScript ya. Ada address footer gitu. Jadi ini key-nya, ini datanya si footer ini. Nah, di sini di konstruktor ini, konstruktor kan berarti inilah function yang akan dieksekusi pertama kali kan. Nah, di sini dia menerima bytes array ya. Nama proposal name ini berarti nama kandidatnya. Jadi ini kalau kita compile berhasil. Ya kan? Tapi kalau kita deploy, error. Nah, aku di awalnya stuck, bingung karena nggak terbiasa dengan bytes. Nah, nanti teman-teman kalau mau jalankan ini, kan lebih enak rasanya kita jalankan dulu baru kita sambil kita pelajari kodenya kan. Nanti stepnya begini. Ini kan yang diminta kandidatnya, tapi kandidatnya itu dalam bentuk bytes. Nah, supaya lebih gampang, kita coba pakai code sandbox aja deh. Berarti nama kandidatnya kita rubah ke bytes. Harusnya itu nanti di front end yang ini kan, yang merubah itu ke bytes. Coba ini kayaknya ya. Ya tadinya aku udah buat sih. Katakanlah kita mau buat vote 2 orang ya, buat voting untuk 2 orang kandidatnya. Library-nya sebentar. Library-nya Ether.js kalau nggak salah. Oh,
lewat sini. Mana ya? Oke, aku coba install iter.js dulu. iter.js. Terus gua pakai di sini. Functionnya itu iter.js format, ya. Ini kenapa kutbah independensi iter.js. iter.js mungkin salah ini. iter.js kan nggak itu nama ininya. ethers nah ini kan harusnya di ethers project ya. ethers ethers project oke. Ini kandidat pertama nih. Kandidat kedua. Coba kita masuk konsol log aja ya. Kandidat 1. Ini kandidat 2. Ya. Oke, jadi kita udah dapat bytes-nya ya. Karena yang diminta itu kan di sini masukkan nama kandidat tapi dalam bentuk array. Jadi kalau buat array kan seperti ini ya. Coba perbesar. Contohnya ini tadi si A, ini si B, kandidat si B gitu maksudnya ya. Nah ini aku coba replace pakai yang dari sini tadi, yang sudah kita generate bytes-nya. Bytes-nya ini dari nama ini kan kandidat 1. Coba buat di sini. Kemudian aku ambil lagi yang ini. Terus buatnya di sini. Oke. Nah, kalau udah begini, kita coba deploy ya. Deploy. Invalid array value. Sebentar, di mana salahnya? Koma. Oh, ada spasi di sini. Deploy. Apa? Oh, nggak perlu koma. Harus dong. Error invalid array. Coba di-compile lagi sekali lagi. Ya, aku nggak baca chat dari tadi. Oh, aman. Coba lihat bentar ya, bytes 32. Bytes 32 string. Kayaknya bukan bytes 32 string deh. Format bytes 32 string pasti harusnya. Coba. Oke, potong ya.
Oke, bisa. Coba deploy lagi. Ini yang pertama. Ini ambil yang kedua. Oke. Nah, sekarang kontraknya udah ke deploy ya. Nah, dari sini nanti teman-teman bisa mulai baca tuh kode. Yang penting kan ke deploy dulu. Jadi kita udah deploy kontrak dengan dua kandidat. Ya kita udah isi, udah selesai ini. Nah, di sini kan ada give right to food. Jadi si kontraknya sekarang ini kan dideploy menggunakan akun ini. Jadi anggaplah ini akun KPU-nya kan. Jadi ini yang akan ngasih siapa yang bisa untuk vote selanjutnya kan. Nah, kita coba tes ya, give right to vote ini. Kita mau coba kasih akses untuk vote ke si kontrak yang ini. Hal yang atas ini tadi yang kita pas deploy, anggaplah itu KPU-nya. Oke, kita coba copy. Nah, kita coba nantikan ke sini kasihnya, addressnya. Tadi aku copy pakai ini ya. Sini terus balikin lagi ke si yang punya kontrak ini. Yang punya kontrak ini kan di atas tadi. Give right to vote. Nah, berhasil. Nah, berarti si kontrak yang ini, nanti si address yang ini, dia udah bisa ikutan pemilu lah gitu kan. Coba kasih 2. Satu lagi, ini balikin ke ini. Oke, aman. Nah, sekarang udah 2 nih. Udah 2 pemilihnya ya. Coba satu lagi deh. Ya, nanti ada pemenangnya kan. Oke, sekarang udah 3. Udah 3 yang akan bisa milih kan. Yang punya hak pilih gitu. Terus gimana cara milihnya? Di sini function untuk milihnya kan ada vote ya. Ada vote, sorry. Ada vote ini integer proposal. Nah, yang kita isi berarti integer dari si kandidatnya. Jadi kalau mau milih kandidat yang pertama berarti 0 ya. Kandidat yang kedua berarti 1. Di vote. Coba si pemilih pertama ini dia milih 0. Vote. Oke. Perhatikan ya, setiap dia melakukan transaksi dia langsung berkurang kan depositnya. Yang ini dia milih 0 juga. Yang ketiga ini milih 1. Nah, berarti kandidat yang indeks 0 itu kan harusnya udah menang kan. Coba kita lihat winner name. Winner name ini ya kodenya tadi 0x7361 berarti sama dong 03761. Berarti aku yang menang nih. Hore. Nah, kira-kira gitu ya ininya cara jalaninya sambil kita belajar tentang kodenya. Oke, sampai di sini sebenarnya materinya sampai di sini. Kalau teman-teman ada bertanya boleh silakan di. Oh, ada satu lagi. Sorry. Ini kan sampelnya masih sampel umumnya lah ya kalau mau belajar. Nah, gimana caranya kalau kita mau buat token kripto? Kan itu yang paling umum kan. Atau kita mau buat NFT gitu. Nah, kembali lagi kita mau buatnya di mana dulu? Kita mau buatnya di network mana dulu? Kan tadi banyak network. Nah, kalau Ethereum enaknya kita langsung main ke docs ya. Jadi mereka sebenarnya disediain standar, kita bisa tinggal ikuti. Developer coba Ethereum ERC20. Oke. Jadi dari Ethereum sendiri sebenarnya udah buatin standar ya. Jadi kalau ERC20 itu berarti kalau kita mau buat token kripto. Kalau 721 itu kalau kita mau buat NFT. Nah, seperti apa sih maksudnya standar ini? Jadi mereka sebenarnya udah buatin function yang kita bisa pakai gitu. Jadi ini seperti template atau framework untuk ngebuat smart contract kita gitu.
Itu juga untuk yang lain-lain gitu. Jadi untuk token memang udah ada standarnya, tapi kalau untuk apps-apps yang lain kan bebas ya. Kita mau buat Fruitin atau mau buat yang lain itu bebas-bebas aja. Nah itu kalau di Ethereum, kalau di network lain beda lagi. Oh iya Solana tadi aku lupa itu pakai RAS. Solana itu menurutku untuk dokumentasinya lebih bagus lah ya dari sisi desain dan isinya juga. Dan Solana use case-nya juga ya mungkin hampir sama seperti Ethereum, lebih banyak secara fungsional juga, cuman dia memang lebih baru ya dibanding Ethereum. Oke, aku rasa sampai di sini boleh kita kalau mau tanya jawab, silakan. Oke Bang, thank you. Nggak Salsa bisa langsung share apa namanya Slido-nya kali ya. Kita cek ada yang ini udah drop questionnya di Slido. It's oke. Ini Bang Sastra ada dari Mas Novel nih. Katanya pengen mengintegrasikan di app Ethereum saya dengan Etherscan tanpa menggunakan API dari Etherscan karena dari Etherscan berbayar kalau ini fitur lebih. Etherscan udah berbayar ya? Mungkin karena bukan aku kali yang bayar. Iya berbayar sih. Sebenarnya kalau dipikir-pikir daripada buat sendiri, itu jauh lebih murah daripada kita buat node sendiri kan. Gitu. Oke. Bisa-bisa aja, tapi buat node sendiri, jatuhnya lebih mahal. Oke. Gimana Mas Noval? Ada tanggapan nggak Mas? Apakah masih ada di sini nih Mas Noval? Kita cukup. Oh, oke, sip. Terima kasih. Oke. Ini BTW Bang Sastra, kita konses banget dari 30 nih dari awal awal mula. Setia nungguin ini Bang Sastra nih sampai akhir sekarang. Thank you. Oke guys, ada lagi mungkin yang ingin tanyakan ke Bang Sastra? Mungkin bisa lewat Slido atau langsung di chat box atau mungkin yang mau on mic boleh langsung banget tanya-tanya ke Bang Sastra. Oh ya, kalian juga boleh ngasih ide. Ini kan mungkin ada satu sesi lagi, tapi aku harapnya satu sesi lagi itu ada case yang kita buat gitu. Ada app yang memang kita buat. Oke, menarik. Kita bisa buat NFT atau project-project yang lain gitu. Mungkin bisa dicatat ke kasal saya buat next event kita. Atau DeFi yang memang ada case-nya lah. Oke, menarik. Thank you Bang idenya. Oke guys, mungkin ada lagi yang tanyakan. Friends, kalau mau on mic langsung nanya monggo ya. Oke, thank you Pak Sandra remindernya. Oke Mas Mbak semua, di sini yang mau tanya-tanya langsung bisa di Slido, chat box atau langsung on mic juga boleh banget. Walaupun kita sedikit ini ya Mas ya, Mas lagi sedikit overtime ya, hampir 30 menit dari ini ya. Iya. Oke. Kayaknya nggak ada lagi deh Bang yang tanya ya. Oke. Guys, masa udah lama-lama nggak ada yang nanya? Nggak ada yang nanya ya kayak. Gue marahin nih. Dimarahin sama Kak Sandra nih. Kalian juga Beneran bisa nggak ada, nanya nggak hanya soal teori, concern kalian atau tentang kripto, tentang blockchain gitu. Karena engineer itu memang termasuk orang yang terlambat masuk ke dunia blockchain pada umumnya. Justru yang masuk ke sini kan orang-orang yang non engineer. Terus dia nanya sama kita kan. Gitu. Oke, mungkin kalau misalkan gak ada yang nanya mungkin atau yang mau Mas Jovi
Monggo Mas, mau on mic? On mic Silakan aja. Mas. Ya. Halo, selamat malam teman-teman. Selamat Mau malam. nanya, terkait di apps ini, itu mungkin cocok nggak kira-kira kalau diintegrasikan dengan contohnya marketplace atau e-commerce gitu? Karena kan apa namanya nanti datanya kan bisa disimpan di tadi ya, di dashboard-nya tadi. Itu menurut Mas Asra gimana? Jadi semua hal bisa dibuat ke Depps, tapi semua hal mungkin nggak cocok ke Depps. Karena pertama, setiap action itu bayar. Bayangin kalau kita buka marketplace, kita mau cari barang, udah kena GSV. Gitu-gitu loh. Memang bisa diakali, contohnya digabung antara centralized dan Depps. Jadi pas dia contohnya listing atau mau cari barang atau mau browsing katalognya itu masih pakai yang centralized. Kan kita sekarang buka kayak Tokopedia kan kita nggak bayar kan, tunggu check out baru bayar kan. Nah di check outnya baru diimplementasiin Depps-nya bisa gitu. Jadi banyak kalau untuk sekarang ya itu masih hampir semua ya, bahkan yang di DeFi juga itu websitenya juga nggak sepenuhnya Depps, khusus yang masuk ke yang berhubungan kalau contohnya kita di DeFi ya, kita kan bisa di sana untuk swap dan segala macam, untuk kayak nabung gitulah, terus nanti dapat bunga yang seperti itu kan. Nah pas di proses itu aja ada Depps-nya, tapi kalau ketika kita browsing dan segala macam enggak. Jadi memungkinkan, tapi harus di-combine kalau menurutku ya, nggak bisa full. Oke, gimana Mas Jovi? Oke, terima kasih jawabannya. Nanya lagi. Ini kan saya kan masih pemula banget, baru tahu ada kayak di apps gini. Mau nanya apakah kita bisa buat airflow sendiri gitu, selain pakai Ethereum? Oh bisa. Tapi mahal, karena begini, di blockchain itu kan kita kan harus punya validator atau nodes. Jadi database kita itu disebar ke nodes ini. Jadi yang nggak di satu tempat kan. Nah, yang mau jadi nodes itu biasanya kan memang harus kita bayar kan. Atau bukan kita bayar, memang karena dibayar. Makanya miner-miner itu kan mereka nggak modal kan. Dari mana bayarnya? Dari user gitu. Jadi apakah memungkinkan? Tetap memungkinkan. Kita buat network sendiri, contohnya memang hanya untuk kebutuhan internal, contohnya, ya bisa kita buat. Tapi kalau untuk kebutuhan internal, sebenarnya kita bisa pakai Hyperledger. Ya kan? Kita bisa pakai Hyperledger. Hyperledger itu network juga seperti Ethereum, tapi dipakainya itu untuk private. Jadi justru menurutku ya, Depps itu akan lebih berpotensi di sana. Contoh gini, rumah sakit. Rumah sakit dengan merek yang sama, itu data mereka nggak sharing loh. Gitu. Kadang aku periksa di rumah sakit A, yang di Medan, terus aku ke rumah sakit A juga, tapi di Jakarta, rekam medisku itu nggak bisa dibaca sama orang Jakarta, akhirnya aku periksa lagi ulang gitu. Nah sebenarnya mereka bisa membuat apps sendiri tuh, blockchain. Kenapa mereka nggak berbagi data? Karena data itu cukup riskan kalau mau data rekam medis pasien itu ya. Nah dengan adanya blockchain, mereka bisa yakin itu akan ada di situ dan nggak akan ada yang bisa ngerubah itu gitu. Nah mungkin lebih ke sana tepatnya. Ada pertanyaan lagi nih, toko kripto. Oh. Iya. Ini udah menjawab nggak sebelum aku lanjut? Oke, udah menjawab. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Jadi kalau marketplace begini, karena aku juga sudah pernah kerja di marketplace. Bagaimana mendevelopnya bila kita punya ide sejenis. Transaksi di marketplace itu nggak dalam blockchain.
Karena kalau transaksi di blockchain, kalau kita mau transfer Bitcoin kan itu juga lama kan sekarang waktunya. Nggak bisa instan gitu. Sementara kalau transaksi di marketplace itu hitungannya harus 0, sekian detik harus jadi kan. Jadi kalau marketplace itu bukan blockchain transaksinya. Nah, kalau kalian buat akun di toko kripto, sebenarnya tugasnya si toko kripto ini kan mempertemukan penjual dan pembeli kan, makanya ada transaksi kan. Nah, mereka ada proses nalangin dulu tuh di situ supaya cepat. Belakangan baru diurus yang aset kriptonya gitu. Kira-kira gitu cara kerjanya. Dia nggak langsung contoh begini. Aku beli Bitcoin ya di toko kripto satu contohnya. Nah, itu mereka catat di database yang belum masuk ke blockchain. Oh, si A punya 1 Bitcoin. Nah, kalau aku mau tarik ke walletku sendiri, bukan kucairkan ya dalam bentuk rupiah, nah barulah ditransfer dari walletnya si toko kripto. Contohnya aku mau pindahin ke walletku sendiri biar bisa aku pakai ke yang lain contohnya. Kira-kira gitu. Oke, lanjut lagi nih. Lanjut ya. Kenapa blockchain tidak bisa merubah menghapus transaksi setelah dirilis ke ledger? Memang itu ide awalnya immutable gitu. Jadi, dan disitulah kekuatannya sekaligus bisa juga jadi kelemahan. Jadi karena dia itu nggak bisa dihapus, otomatis kan datanya dianggap lebih dipercaya. Karena contohnya gini, kalau kita mau buat uang, apa sebenarnya risiko terbesar kalau kita menciptakan uang? Dipalsukan. Cuma itu risiko terbesarnya. Kalau uang itu gampang dipalsukan, ya itu uang nggak akan berharga. Nah, blockchain itu justru kekuatannya di sini itu nggak akan bisa dipalsukan gitu. Karena di blockchain kita buat aset, siapa yang menjamin? Kalau kita punya uang rupiah yang menjamin negara kan. Nah, itulah kelebihannya si blockchain, makanya bisa dipakai untuk membuat aset digital kan. Kalau dia bisa dihapus, ya berarti bukan blockchain, database biasa aja kan. Gitu. Web 5 belum ada Web 5. Maaf masih bingung, maksudnya gimana ya kok para miner diberitakan bisa menghabiskan sumber daya listrik yang besar. Iya, tapi kan nggak semua. Kebetulan di algoritma konsensus kan banyak ya. Di proof of work itu memang iya besar makan listrik. Tapi itu pun tergantung perspektif dari mana. Kalau dibandingkan lebih besar bank atau blockchain, masih jauh lebih besar listrik di bank kan. Gitu. Besar ya besar, tapi tergantung kita lihat dari sisi mana kan. Dan itu saat ini memang berlaku di network blockchain sama Ethereum ya. Ethereum juga harusnya kan dari kemarin-kemarin mereka mau upgrade, setelah upgrade nanti itu akan lebih sedikit konsum dayanya gitu. Oh, kalau soal secure ya, apakah blockchain itu secure? Dengar-dengar ada network juga penasaran. Nggak ada yang sebenarnya 100% secure ya. Jadi akan selalu ada lubang security. Tapi kalau di smart contract itu kan dia public ya. Jadi sebenarnya kita pun bisa ngaudit sendiri apa logikanya ada di dalam gitu. Semua aset-aset di kita sekarang itu semuanya public kan. Kalau dia pakai yang network public. Tapi bisa jadi itu jadi kelemahan juga. Ada yang eksploitasi kan. Kayak gitu. Blockchain network, setahu ada ya. Ada Indonesia buat network sendiri. Aku lupa apa namanya. Apakah di Indonesia sudah ada membangun blockchain? Ada. Sekarang para artis berlomba bikin. Bagaimana kita menyelesaikan buat ide yang sama apa kita persiapkan ya bang? Nah kita harus bedain mana teknologi, mana hype. Jadi apa ya? Salah satu yang kita ketika masuk ke industri ini kan kita selalu kadang terpengaruh dengan tren.
dengan sentimen gitu kan. Jadi kripto, NFT dan segala macam itu kan implementasi dari blockchain saat ini yang paling banyak digemari orang. Padahal sebenarnya bukan cuma itu implementasinya gitu. Di zaman ini mungkin kalau kita tarik ke belakang, internet juga ketika awal-awal booming di Indonesia itu banyakkan negatifnya daripada positifnya. Warnet dulu kan masih pakai bilik, yaitu untuk hal-hal negatif dilakuin orang gitu. Karena ya memang ada aja yang begitu-begitu kan. Nah sekarang ke yang artis ini sebenarnya nggak negatif juga, mereka main token, koin, NFT dan segala macam itu hal yang lumrah-lumrah aja karena mereka juga punya penggemar kan. Nah kita dari sisi teknologi itu lihatnya mestinya lebih luas gitu. Kita harus bisa bedakan mana sisi teknologi, mana sisi apa ya kalau di sini lebih mainnya ke sedikit gambling lah ya, gitu. Kalau kita mau buat yang sama, boleh juga sebenarnya. Jadi kan NFT itu nggak melulu cuma gambar JPEG kan. NFT itu sertifikat gitu, bisa ke banyak hal sebenarnya. Bukan nggak mungkin kita buat hal-hal yang selama ini harus disertifikatkan secara digital, kita buatkan ke NFT. Bahkan sekarang itu sebenarnya sudah terjadi ada beberapa lembaga pemerintahan, mereka mensertifikatkan itu di blockchain mereka sendiri seperti NFT gitu. Supaya nggak bisa dimanipulasi kan. Jadi kalau sekarang itu sebenarnya blockchain itu banyak dipakai secara private, cuman yang namanya private orang nggak akan publish gitu. Contoh, katakanlah ada satu lembaga negara, mereka butuh mencatat data-data rahasia negara ini, gimana caranya supaya nggak bisa dimodifikasi ke blockchain. Cuma itu sekarang satu-satunya kalau solusi digital gitu. Kalau ke database biasa kan bisa dihapus, bisa dirubah gitu. Nah yang begitu-begitu case-nya jarang ke-expose ke publik. Yang ke-expose saat ini masih yang ya seperti koin, token, NFT, yang gitu-gitu lah. Siapa nih yang buat Web 5? Belum ada Web 5 setahu gue. HTML5 yang ada. Tapi ini jadi jokes juga ini di Twitter. Web 1, 2, 3, 5, 6, 7. Oke. Ini apakah gambar yang tersimpan dalam blockchain lagi? Gambar block based on database ini. Aku jawab dulu ya yang ini Teguh ya. Aku jawab di 3 pertanyaan lagi. Nggak selalu karena bukan gambarnya yang jadi problem. Gambarnya kan bisa di copy paste juga. Asetnya kan bisa di copy paste. Sertifikatnya yang disimpan di NFT. Jadi katakanlah sertifikat itu kan setiap sertifikat ini kan ada kodenya. Nah itu yang disimpan di sana. Begitu. Kalau itu mau disimpan layaknya block atau base 64 kebesaran ke blockchain. Makan gas fee lagi kan. Ada juga yang simpan ada, tapi umumnya yang kulihat itu disimpan ke tetap blockchain juga, tapi contohnya dia buatnya NFT-nya di Ethereum, tapi gambarnya itu di network lain gitu. Bisa. Oh ini apakah tambah soal apakah bisa bikin dApps dengan 2 network? Oh bisa. Ada pakai BNB, ada pakai Ethereum gitu bisa. Di sini ada juga, di sini ada resource cuma satu. Ini juga ada resource-nya, enggak cuma satu jaringan blockchain. Oh, ya. Yang Figment ya. Ya. Ini juga bagus nih. Teman-teman nanti bisa buka learnfigment.io ya. Teman kita baru sharing. Makasih Yafi.
Oke Bang, ini ada yang nanya lagi nih di Slido. Ah, Saya ada sempat membaca Slido Room ada yang mendevelop tanpa kontak develop selalu kita awal kok titik-titik. Nah, apa tadi ya? sempat presentasi, katanya gimana tuh Bang? Mungkin kayak kalau nggak salah itu generator deh. Kalau kita mau buat token, memang ada satu website yang nyediain gitu. Jadi kita tinggal isi namanya segala macam. Tapi ujung-ujungnya tetap ke buat smart contract juga dia. Kalau nggak salah ya. Titik-titik aku juga lupa yang mana. Katanya sempat lihat di presentasi tadi katanya Bang. Yang mana ya? Yang ke nggak ada sih. Oke, mungkin tadi ini kali ya. Nggak sengaja lihat kali ya Bang ya. Oke. Guys, ada lagi yang mau ditanyain ke Bang Sastra nih. Ini akhir-akhir malah banyak nanya Bang ya. Ini pada bikin kopi kali ya, udah pada bikin kopi gitu kan. Oh iya guys, makasih banyak buat malam ini. Jangan lupa isi feedback feedback kita. Feel free banget buat buat request juga next eventnya kita bahas apa. Mungkin tadi dari Bang Sastra ada ide buat bikin NFT ya Bang bareng-bareng. Itu bisa banget tuh kalau misalkan requestnya banyak kita bisa nextnya dikabulin gitu. Jangan lupa untuk isi feedback. Thank you juga tadi buat Mas Abi tadi udah udah share resource-nya. Keren banget. Oke. Oke nih Bang, mungkin sesi malam ini kita sudahi karena udah cukup malam juga nih sebenarnya ya. Iya. Luar biasa juga nih teman-teman yang nanya pada akhir-akhir. Oke Bang Sastra, thank you so much nih Bang buat malam ini. Next kita bakal bahas apa lagi, kita tungguin buat teman-teman event sama Bang Sastra selanjutnya. Thank you Bang Sastra dan teman-teman semua. See you di next event ya. Thank you. Oke. Thank you guys. Jangan lupa feedback please, feedback. Ya, bantuin OKR. OKR gue. OKR Bang. Thank you ya. Lagi. Materinya nanti di-share ya guys. Thank you. Iya guys.